Tamrin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, semoga dengan acara pada malam hari ini kita dapat meningkatkan cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meneladani seluruh apa yang telah diteladankan kepada kita selaku umat manusia dan alam semesta yang telah diciptakan, yang penciptaannya itu karena diciptakannya Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 10 Februari, kalau di Indonesia masih banyak peringatan Harlah atau hari lahir Jamiah Nahdlatul Ulama yang dilahirkan pada tanggal 31 atau kira-kira 10 hari yang lalu pada tahun 1926. Saudara-saudara sekalian, kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama sangat erat dengan tumbuhnya kerajaan Arab Saudi. Waktu itu pemerintah Arab Saudi melakukan pembersihan-pembersihan termasuk amalan-amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam di kedua tanah suci. Para kiai, para ulama mendirikan komite Hijaz yang akhirnya menjadi Jamiah ini, menulis surat kepada Raja Abdul Aziz. Kiai dari kampung pakai sarung bikin surat ke Arab Saudi dan diterima, dijawab. Salah satunya adalah sumbangan terhadap penyusunan hukum yang ada di Arab Saudi. Waktu itu peraturan tidak ditulis. Para kiai mengusulkan supaya aturan yang diberlakukan di Mekah ditulis. Waktu itu belum ditulis. Jadi betapa hebatnya para ulama. Jadi jangan bangga ada pengurus cabang istimewa di luar negeri yang mungkin sekarang kira-kira 20 cabang istimewa. Para ulama sudah mulai melakukan diplomasi. Negara Republik Indonesia belum lahir, masih di dalam kandungan tahun 26. Jamiah Nahdlatul Ulama sudah melakukan diplomasi kenegaraan berhadapan dengan kerajaan Arab Saudi yang waktu itu Masya Allah segala dibid'ahkan, segala diharamkan, segala hampir saja makam Rasulullah diratakan, hampir kalau tidak teriak seluruh umat Islam. Itulah peringatan Maulid Nabi yang malam ini dilaksanakan. Semoga berhasil menghidupkan kembali sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi waktu menghidupkan syiar dan perjuangan Islam. Saudara-saudara sekalian, dalam keberangkatan saya ke tanah air yang terakhir ini, yang pertama menghadiri silaturahmi kerja nasional ICMI di Kendari selama 4 hari. Kemudian saya bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Pak Jumur Hidayat, dan juga Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Ibu Reni Usman. Saya ingin sedikit mengkaitkan perjuangan kenegaraan, kemasyarakatan, kemaslahatan umat yang relevan dengan kehadiran kita sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama di Arab Saudi dan keberadaan masyarakat Indonesia, karena kita memperhatikan beberapa hal, antara lain soal ketenagakerjaan dan pendidikan.
Alhamdulillah Menteri Tenaga Kerja kita tergugah hatinya untuk menyumbang Sekolah Indonesia Mekah sebesar $15.000. Itu sumbangan terbesar, rekornya sumbangan. Itu diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja. Sekarang Menteri Tenaga Kerja ini merasa memerlukan bantuan masyarakat untuk paling tidak memantau atau menjadi early warning, peringatan dini terhadap kasus-kasus yang terjadi di seputar tenaga kerja. Saudara-saudara ketahui, satuan tugas yang dipimpin oleh Pak Maftu Basuni itu berhadapan dengan 44 kasus pemancingan. Dan salah satu waktu saya berada di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bertemu dengan lembaga advokasi Ansor dan pengacara Siti Zainab yang saat ini masih di penjara Madinah, dan tahun depan insya Allah anak yang ditunggu maafnya itu mencapai akil balik, sehingga Siti Zainab ini terancam dipancung tahun depan, tahun 2013. Saudara-saudara sekalian, saya rapat di PBNU, tahu pengacara Siti Zainab itu agamanya Katolik, perempuan, boro-boro pakai jilbab. Ada 2 orang, namanya Carla sama Tiur. Orang lain memperhatikan saudara-saudara kita. Salah satu manfaat non-muslim melakukan pembelaan terhadap TKI yang akan dipancung di Arab Saudi, antara lain mereka punya kontak dengan Amerika. Jadi kalau kita mungkin minta sama majikan Indonesia, tapi kalau Amerika yang minta ini. Jadi walaupun mereka lain agama, kami rapat di PBNU dan salah satunya membahas jatuh temponya atau sampainya tahun 2013 saat anak korban yang dibunuh oleh Siti Zainab mencapai akil balik. Yang mungkin di hari-hari ke depan ini ada tim dari Jakarta, antara lain melakukan upaya-upaya itu. Kita selaku masyarakat sekuat kemampuan kita untuk ikut membantu. Mungkin ada persoalan yang tidak diketahui oleh KJRI, mungkin ada orang yang dioperasi kemudian tertinggal di rumah sakit dan tidak sampai info itu ke KJRI. Kita sekuat kemampuan. Salah satu keinginan Menteri Tenaga Kerja itu adanya semacam satuan tugas yang seperti sudah terbentuk, tapi diperkuat. Kalau bisa ada terdaftar kira-kira 500 orang dari seluruh Saudi, atau mungkin 200 orang, atau mungkin 100. Pokoknya sekemampuan kita. Kalau kita mungkin melakukan apa saja yang memperingan saudara-saudara kita yang sedang bekerja, karena moratorium itu sebentar lagi akan dicabut. Jadi seluruh permintaan Indonesia dipenuhi dan ada sudah 4 menteri menandatangani, tinggal tunggu Raja Abdullah saja. Mau tidak mau, walaupun kita mungkin sedih atau kurang puas dengan keadaan tenaga kerja Indonesia, tapi apalah daya, kayaknya moratoriumnya akan dicabut dan akan diberlakukan lagi, sehingga mau tidak mau kita harus ikut membela atau menemani lah paling tidak untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Salah satu langkah karena upaya Menteri Tenaga Kerja ini memerlukan badan hukum yang satu-satunya badan hukum yang bisa dipakai adalah Yayasan Al-Ma'arif Sekolah Indonesia Mekah, dan kami sudah serahkan ke Departemen Tenaga Kerja untuk menjadi payung. Jadi nanti kalau disepakati oleh seluruh masyarakat,
satuan tugas dari masyarakat ini pusatnya di Mekah, di Sekolah Indonesia Mekah, dengan memanfaatkan wali murid Sekolah Indonesia Mekah dibantu oleh kita yang berada di seluruh seantero Kerajaan Arab Saudi. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan karena ini berkaitan dengan penanganan pendidikan. Saya mendapat laporan di sekitar Nasiri aja ada 20 anak yang tidak sekolah. Di Mekah sudah ada laporan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Ya tentu mungkin karena tidak punya igoma atau apa, tapi anak-anak itu kan tidak punya dosa dan harus kita upayakan bagaimana mereka mendapat pendidikan yang layak. Mudah-mudahan perjuangan kemasyarakatan, kemaslahatan umat yang dapat kita lakukan ini juga adalah bagian daripada peningkatan kita kepada peningkatan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pidato pertamanya dari dari pengurus cabang istimewa NU Arab Saudi yang berasa sekali ke NU-annya, bukan pidato politik melainkan pidato kemasyarakatan dari pengurus cabang istimewa NU Arab Saudi. Hidup NU, NU hidup. Terima kasih Bapak Ibu.